Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas A yang beranggotakan Andini Yasmina Hukmi, Eninda Inang Baizura, M. Sahril Islami, dan Muhammad Zafran. Kali ini kami akan membahas beberapa topik penyakit, yaitu diantaranya diare, mual muntah, konstipasi, dispepsia, GERD, PUD, dan tipoid. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang diare. Jadi menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011, diare merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme termasuk bakteri, virus, dan parasit. Sedangkan menurut WHO, diare merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair, dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih banyak dari biasanya, yaitu sekitar 3 kali atau lebih dalam sehari, yang mungkin disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Selanjutnya, klasifikasi diare. Klasifikasi diare dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan lama waktu diare, yaitu ada diare akut, diare yang terjadi secara mendadak dan berlangsung kurang dari 2 minggu. Kemudian diare kronis merupakan diare yang melebihi jangka waktu 15 hari sejak awal diare berdasarkan ada tidaknya infeksi. Kemudian ada yang dinamakan berat ringan diare. Contohnya itu disentri, merupakan diare yang disertai darah dan lendir. Kemudian patofisiologi diare. Jadi mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik, yaitu makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus, dan isi rongga usus berlebihan sehingga timbullah diare. Selain itu, menimbulkan gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat, kemudian menjadi diare. Kemudian etiologi penyakit diare atau penyebab diare dapat terjadi. Yang pertama, keracunan makanan. Misalnya makanan-makanan yang basi tentu saja tidak layak dimakan karena akan menyebabkan diare. Kemudian infeksi bakteri, virus, dan parasit. Selain makanan-makanan basi atau makanan yang beracun, ketika makanan sudah terkontaminasi oleh bakteri karena ketidakhigienisannya, tentu saja akan mempermudah terjadinya diare karena bakteri dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Kemudian intoleransi makanan, kondisi di mana seseorang tidak dapat mencerna makanan dengan baik. Kemudian reaksi obat, seperti kondisi di mana pemakaian obat antibiotik, obat hipertensi, obat gangguan jantung, dan lain sebagainya. Kemudian penyakit intestinal. Penyakit intestinal misalnya apabila terjadinya inflamasi atau peradangan pada usus sehingga akan terjadinya diare. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis ini biasanya terjadi pada anak-anak yang dimana ketika seseorang mengalami kecemasan yang berlebihan sehingga menimbulkan stres atau depresi sehingga akan terjadinya diare. Penderita diare biasanya akan merasakan beberapa gejala, yaitu perut terasa mulas, kemudian tinja encer atau bahkan berdarah, kemudian mengalami dehidrasi, kemudian pusing, lemas, kulit kering, dan suhu tubuhnya akan meningkat. Topik selanjutnya yaitu PUD atau Peptic Ulcer Disease. Peptic ulcer atau tukak lambung adalah kerusakan mukosa saluran cerna bagian atas akibat asam peptik sehingga terjadi pembentukan tukak yang melampaui mukosa muskularis ke dalam submukosa. Tukak lambung adalah cedera asam peptik trakus gastrointestinal yang dapat menyebabkan kerusakan hingga lapisan submukosa. Ulcus pepticum umumnya mengenai lambung dan duodenum proksimal,
Kemudian pembentukan tukak lambung bergantung pada adanya pH cairan lambung dan penurunan pertahanan mukosa. Selanjutnya yaitu gejala PUD. Pasien ulkus peptikum umumnya datang dengan keluhan nyeri ulu hati, kembung, dan mual muntah. Namun pada keadaan lebih berat di mana sudah terjadi perforasi, pasien dapat mengeluhkan muntah darah, buang air besar berwarna hitam, dan gejala peritonitis. Dan penyebab adanya PUD yaitu yang pertama infeksi bakteri Helicobacter pylori atau H. pylori. H. pylori adalah jenis bakteri yang dapat masuk ke tubuh akibat mengonsumsi makanan dan minuman serta peralatan makanan yang terkontaminasi. Kemudian yang kedua yaitu karena penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid. Semua nonsteroid dapat menyebabkan cedera gastrointestinal yang meliputi peradangan, erosi, ulcerasi, dan pendarahan. Kemudian penggunaan obat aspirin. Aspirin menghambat jalur siklooksigenase dan menurunkan produksi prostaglandin yang bertanggung jawab sitoproteksi mukosa lambung dengan merangsang sekresi lendir dan bikarbonat dan meningkatkan aliran darah mukosa. Patofisiologi PUD. Jadi setelah memasuki lambung, H. pylori menggunakan enzim urease untuk menetralkan keasaman lambung. H. pylori kemudian bergerak menuju epitel lambung di mana ia berikatan dengan lambung reseptor sel epitel oleh molekul adhesi. Gen CAK-A pada H. pylori meningkatkan produksi IL-8 dan mengaktifkan faktor nuklir Kb, dan SA meningkatkan ekspresi IL-8 mukosa. Lapisan epitel lambung kemudian mengaktifkan bawaannya kekebalan dan neutrofil yang menyebabkan gastritis dan pembentukan tukak lambung. Nah, pada gastritis, faktor nekrosis sitokin menghambat sel somatostatin atau sel D di mukosa antral. Akibatnya, sekresi gastrin menjadi tidak terhambat, menyebabkan hipergastrinemia, hiperasiditas, dan pembentukan ulkus duodenum. Selanjutnya yaitu faktor resiko PUD. PUD biasanya terjadi pada pasien dengan kondisi diabetes, kemudian usianya lebih dari 65 tahun, kemudian pasien yang punya penyakit jantung, yang punya riwayat PUD sebelumnya, kemudian riwayat keluarga atau gen. Kemudian untuk pasien yang golongan darah O memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk terinfeksi H. pylori dan 35-40% lebih rentan terkena ulkus duodenum dibandingkan dengan golongan darah lainnya. Kemudian pasien yang sering merokok dan ketika pasien stres psikologis. Selanjutnya kita akan membahas penyakit mual muntah dan mekanisme kerjanya. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi mual muntah. Pertama itu ada taktil atau sentuhan. Jadi ketika tangan kita dimasukkan ke dalam faring, di situ adanya reseptor taktil. Reseptor tersebut jika disentuh dengan tangan akan membuat rasa mual dan muntah. Kemudian yang kedua itu ada iritasi, kemudian peregangan, dan juga adanya hipersekresi. Kemudian itu tekanan intrakranial yang meningkat. Misalnya pendarahan otak, karena adanya darah di otak, dia akan meningkatkan tekanan intrakranial sehingga akan merangsang mual dan muntah. Faktor selanjutnya itu rotasi kepala. Misalnya kita itu muter-muter, di situ juga bisa merangsang mual dan muntah. Yang kelima itu ada obat-obatan tertentu atau bahan kimia, dan itu juga bisa mengakibatkan mual dan muntah. Faktor yang terakhir itu emosi. Misalnya kita mencium bau-bau yang tidak sedap atau memandang pemandangan yang kurang sedap, jadi itu bisa memicu mual muntah. Dan seluruh faktor-faktor ini nantinya dia akan mengiring infus melalui saraf afren, melalui pusat muatan yang berada di oblongata. Selanjutnya dia akan memberi respon melalui saraf efren, di mana saraf efren dikirim melalui nervus N10 sehingga adanya rasa mual. Setelah merasa mual, dia selanjutnya akan terjadi spasme diafragma pada otot di abdomen.
dan dia akan menekan organ-organ intestinal dan gastrointestinal. Setelah terjadi spasme diafragma akan terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan terjadi spasme tetapi tanpa pengeluaran isi lambung. Spasme dan mengeluarkan isi lambung. Kalau terjadi spasma tanpa pengeluaran dinamakan mual disertai reacing atau muntah tanpa isi. Umum cuma itu doang. Tetapi kalau terjadi spasma plus pengeluaran isi lambung, jadi dia itu plus mengeluarkan isi lambung atau muntah. Mual muntah terbagi jadi 3 fase. Fase pertama dari sini sampai sini itu dinamakan fase nausea atau mual. Kemudian fase kedua itu dari mulai spasme sampai terjadinya reacing dinamakan fase reacing. Kemudian jika berulang yang terjadi reacing, biasanya pasien tersebut akan muntah. Kemudian di sini terjadi fase ketiga yaitu emesis atau muntah. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit GERD. Secara struktur tubuh manusia, kerongkongan merupakan saluran penghubung mulut ke lambung. GERD yang biasa sering disebut sebagai tukak lambung merupakan suatu kondisi di mana terjadi kenaikan cairan lambung ke atas sehingga menyebabkan iritasi. Adapun berbagai gejala yang disebabkan oleh GERD diantaranya pertama rasa terbakar di dada, kedua itu gangguan menelan, ketiga asam atau pahit di mulut, keempat rasa begah maupun tidak nyaman di ulu hati, asma dan batuk. Terapi diberikan untuk mencegah terjadinya keadaan yang lebih serius selain memberikan terapi berupa obat-obatan dan perlu diketahui beberapa makanan yang perlu dihindari dan makanan yang baik untuk dikonsumsi. Adapun contoh makanan yang harus dihindari seperti makanan yang dapat menimbulkan alergi seperti produk susu, kacang-kacangan, dan gluten, minuman berkafein seperti kopi, minuman berkarbohidrat seperti minuman soda, produk biji-bijian seperti roti, tomat atau produk yang terbuat dari tomat, alkohol, makanan tinggi garam, jus yang mengandung sitrus, coklat, makanan yang mengandung banyak lemak, dan makanan yang pedas. Adapun beberapa makanan yang boleh dikonsumsi seperti sayur-sayur segar kecuali tomat dan bawang, makanan yang mengandung tinggi serat, protein tanpa lemak, buah-buahan seperti apel, melon, pir, dan beri, makanan probiotik seperti yogurt, dan lemak baik seperti pada alpukat, minyak kelapa, almond, dan yang ada pada cheese. Ini obat yang direkomendasikan untuk penyakit GERD yaitu obat-obatan subgolongan PPI selama 8 minggu, penetral asam lambung seperti H2 blocker dan antasida. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai semblit atau konstipasi. Semblit atau konstipasi sendiri merupakan kondisi sulit membuang air besar secara rutin dan feses di dalam usus besar kering mengeras sehingga sulit keluar dari anus. Faktor utama dari konstipasi sendiri yaitu karena otot usus besar yang lambat berkontraksi untuk memindahkan makanan sehingga akan menyerap terlalu banyak air dari sisa makanan. Yang selanjutnya yaitu penyebab dan gejala dari konstipasi. Untuk penyebabnya yang pertama yaitu ada gangguan persarafan di sekitar usus besar dan rektum. Yang selanjutnya ada gangguan pada otot yang terlibat dalam buang air besar. Yang selanjutnya yaitu gangguan hormon yang bisa disebabkan oleh diabetes, hipertiroidisme, kehamilan, dan hipotiroidisme. Yang terakhir yaitu kurangnya asupan serat dan penggunaan obat-obatan yang memiliki efek samping ke arah gerak peristaltik usus. Untuk gejala dari konstipasi, yang pertama ada nyeri perut, kembung, mual, rasa mengganjal pada rektum, dan tidak nafsu makan. Yang selanjutnya yaitu patofisiologi dari konstipasi. Sebagaimana sudah disebutkan di awal, ada beberapa faktor. Yang pertama
diet rendah serat, asupan cairan yang kurang, kondisi psikis, kondisi metabolik, dan penyakit yang diderita. Faktor tersebut mempengaruhi absorpsi cairan dan elektrolit yang memperpanjang waktu transit di kolon karena absorpsi terus berlangsung, sehingga menyebabkan feses menjadi mengeras. Selanjutnya terjadi gangguan defekasi, rangsangan refleks penyekat rektoanal, relaksasi sphincter intra dan eksterna sehingga tekanan intraabdomen meningkat. Membran mukorektal dan mukulatur tidak peka terhadap rangsangan fekal sehingga diperlukan rangsangan yang lebih kuat untuk mendorong feses, dan terjadi spasme setelah makan, nyeri kolik pada abdomen bawah. Kolon kehilangan tonus, tidak responsif terhadap rangsangan normal, dan terjadi konstipasi. Selain dari faktor yang sudah disebutkan tadi, ada faktor lain seperti penggunaan obat tertentu, contohnya itu golongan opiat. Golongan ini menyebabkan efek pada segmen usus yang memperpanjang waktu transit di kolon, sehingga kontraksi tidak mendorong dan terjadi konstipasi. Baik, untuk penyakit yang selanjutnya yaitu demam tifoid atau yang biasa disebut dengan tipes. Demam tifoid sendiri merupakan penyakit sistemik yang ditandai dengan gejala demam dan nyeri perut yang diakibatkan oleh penyebaran kuman Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Yang berikutnya yaitu patofisiologi dari demam tifoid. Demam tifoid sendiri bisa melalui air atau makanan yang terkontaminasi kuman Salmonella typhi. Sebagian besar dimusnahkan di dalam lambung, dan sebagian lagi ada yang lolos ke usus dan berkembang. Bila respon imun kurang, kuman tersebut dapat menembus sel epitel atau sel M. Yang selanjutnya menembus lamina propria yang difagosit oleh makrofag, lalu dibawa oleh makrofag ke plak perielium, menjalar ke KGB mesenterica melalui ductus thoracicus, aliran darah sistemik. Yang selanjutnya kuman tersebut menyebar ke seluruh sistem res, yaitu hati dan limfa, dan berkembang di dalam organ hati dan limfa, kemudian masuk ke dalam aliran darah kembali. Terjadi gejala klinis sistematik dari hati ke empedu, dan sebagian dikeluarkan melalui feses bersama feses, dan sebagian lagi diserap kembali. Selanjutnya di plak Peyeri, sistem imun hipersensitivitas tipe 4, hiperplasia jaringan jadi nekrosis jaringan. Selain itu juga terjadi erosi pembuluh darah, terjadi perdarahan, dan perkembangan limfonodi meningkat sehingga terjadi perforasi. Yang berikutnya yaitu gejala klinis dari demam tifoid. Demam tifoid sendiri terjadi setelah masa inkubasi sekitar 10 sampai dengan 14 hari. Gejala klinis yang terjadi bervariasi dari ringan, sedang, sampai berat, dan dapat berakhir dengan kematian. Untuk gejala yang biasa muncul pada minggu pertama, diantaranya itu demam yang meningkat secara perlahan terutama di sore hari, nyeri kepala, anoreksia, obstipasi atau diare, mual muntah, rasa tidak enak di perut, epistaksis, batuk, dan lain-lain. Yang selanjutnya pada minggu kedua, gejala yang biasa dialami pada penderita demam tifoid mengalami gejala-gejala yang lebih jelas seperti demam, bradikardi relatif, lidah berselaput, hepatosplenomegali, meteorismus atau gangguan mental seperti somnolen, stupor, koma, delirium atau psikosis, dan yang terakhir roseola. Akan tapi gejala ini jarang ditemukan pada orang Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah pasien menderita demam tifoid. Pemeriksaan yang dapat dilakukan seperti pemeriksaan rutin, darah perifer lengkap, paling sering yaitu leukopeni, dapat normal atau leukositosis, anemia ringan,
trombositopenia, LED meningkat, SGOT dan SGPT meningkat. Yang selanjutnya yaitu uji Widal. Uji Widal sendiri di sini deteksi antibodi, dasarnya reaksi silang antara antibodi Salmonella typhi dengan antibodi agglutinin. Agglutinin O yaitu badan kuman, H flagel kuman, dan V simpai kuman. Yang selanjutnya yaitu uji Tubex, uji semi kuantitatif kolorimetrik yang cepat, dapat mendeteksi antibodi anti Salmonella typhi. Kelebihannya itu dapat mendeteksi penyakit secara dini pada hari ke-4 sampai 5. Sensitivitas dan spesifitasnya juga kuat. Untuk interpretasinya, jika skor kurang dari 2 yaitu negatif, keterangannya di sini tidak menunjukkan infeksi aktif. Untuk skor 3 borderline, tidak dapat disimpulkan. Untuk skor 4 sampai 5 positif, infeksi tifoid aktif. Untuk skor lebih dari 6, indikasi kuat infeksi tifoid. Oke, kita akan melanjuti materi dispepsia. Apa sih itu dispepsia? Dispepsia adalah suatu sindrom atau sekumpulan gejala yang menyebabkan gangguan pencernaan. Beberapa gejala tersebut diantaranya perut terasa penuh, terutama saat sedang mengkonsumsi makanan, sensasi panas pada perut, serta nyeri pada ulu hati. Selanjutnya, faktor resiko dispepsia. Selain itu, ada pula beberapa kondisi yang meningkatkan resiko seseorang mengalami penyakit dispepsia, misalnya merokok, mengonsumsi obat-obat tertentu, sering mengonsumsi makanan pedas dan berlemak, mengonsumsi minuman soda atau berkafein. Selanjutnya, patofisiologi dispepsia. Dispepsia dapat memiliki patofisiologi yang beragam tergantung pada penyebabnya. Dalam beberapa kasus, dispepsia terkait dengan gangguan fungsi lambung atau usus, seperti gangguan motilitas atau sensitivitas berlebihan terhadap makanan, yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman di perut bagian atas. Kondisi medis seperti tukak lambung, GERD, atau infeksi bakteri Helicobacter pylori juga dapat berpesan dalam menyebabkan dispepsia dengan cara yang berbeda. Misalnya, tukak lambung dapat menyebabkan rasa sakit atau terbakar di perut, sementara infeksi Helicobacter pylori dapat merusak lapisan lambung dan menyebabkan gejala dispepsia. Gangguan saraf atau hormon juga bisa mempengaruhi sensasi rasa tidak nyaman di perut yang terkait dengan dispepsia. Selanjutnya, penyebab dispepsia. Yang pertama, pola makanan yang tidak sehat, sering mengonsumsi makanan berlemak, sering mengonsumsi minuman berkafein, gemar mengonsumsi minuman beralkohol, kebiasaan merokok, dan berat badan berlebihan atau obesitas. Adapun gejala-gejala dispepsia. Yang pertama, cepat merasa kenyang, perut tidak nyaman setelah makan, nyeri pada perut atas atau ulu hati, rasa terbakar pada perut bagian atas, kembung di perut atas, mual, sesak karena penumpukan gas. Selanjutnya, cara mengatasi dispepsia. Yang pertama, menjalani pola hidup sehat. Kedua, menghindari berbaring setelah makan. 3, menurunkan berat badan. 4, olahraga secara teratur. 5, mengurangi stres. Nah, itulah tadi beberapa topik yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.